Hai Sobat Panasonic. Pada episode kali ini, Panasonic akan membahas 4 mega skandal korupsi yang rugikan negara Indonesia hingga triliunan rupiah. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini ya. Juga klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Panasonic. 1. Jiwasraya. Direktur Utama PT Jiwasraya, Heksana Trisasongko, mengatakan secara total kerugian negara akibat kasus gagal bayar Jiwasraya mencapai 37 triliun rupiah. Adapun kerugian atas investasi menyimpang yang dilakukan oleh direksi lama perusahaan mencapai 16,8 triliun rupiah. Nilai tersebut belum meliputi seluruh kerugian Jiwasraya, belum final. BPK sudah melakukan audit investigasi terhadap kerugian negara. Total kerugian negara terkait investasi senilai 16,8 triliun rupiah, ujarnya saat video conference di Jakarta, Minggu 4 Oktober 2020 lalu. Atas kasus ini, 3 mantan direksi PT Asuransi Jiwasraya, yaitu Hendris Manrahim, Hari Prasetyo, dan Syah Mirwan, divonis seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2. Asabri. Kasus penyimpangan investasi yang terjadi di tubuh perusahaan asuransi prajurit TNI Polri ini merugikan negara hingga 22,78 triliun rupiah. Hasil perhitungan kerugian negara ini telah diserahkan pada tanggal 28 Mei 2020 lalu dalam berkas perkara dan tersangka serta barang bukti pada tahap penuntutan. Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan jajarannya akan terus memburu aset terkait dugaan korupsi pada pengelolaan dana dan investasi Asabri yang dilakukan pada 2012 sampai 2019. Sampai saat ini sekitar 13 triliun rupiah aset disita dan pasti akan kami buru, walaupun tahapannya sudah sampai penuntutan, terang Burhanuddin saat jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin 31 Mei 2021. Jampitsus sendiri telah menetapkan 9 tersangka atas kasus ini, yakni Dirut PT Asabri periode 2011 sampai Maret 2016, Maijen Purnawirawan Adam Rahmat Damiri. Dirut PT Asabri periode Maret 2016 sampai Juli 2020, Lejen Purnawirawan Sony Wijaya. Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008 sampai Juni 2014, Bakhtiar Effendi. Serta Direktur PT Asabri periode 2013 sampai 2014 dan 2015 sampai 2019 Hari Setiono. Berikutnya Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012 sampai Januari 2017 Ilham W. Siregar. Dirut PT Prima Jaringan Lukman Purnomo Sidi. Dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo dan Dirut PT Hansen International Terbuka Beni Cokro Saputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. 3. EKTP. Kasus ini juga menjadi perhatian besar di masanya karena menyeret Ketua DPR kala itu Setia Novanto. Menurut pemberitaan liputan6.com, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjerat 7 orang dalam kasus mega korupsi EKTP yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Ketujuh orang tersebut sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas proyek senilai 5,9 triliun rupiah. Mereka adalah 2 mantan pejabat di Jenduk Capil Kemendagri, Irman dan Sugiharto, yang masing-masing divonis 15 tahun penjara. Mantan Ketua DPR Setia Novanto yang juga 15 tahun penjara, pengusaha Andi Narogong 13 tahun penjara, dan Anang Sugiana Sudiharjo seberat 6 tahun penjara. Sedangkan Irvanto Hendra Pambudi dan Madeo Kamasagung masing-masing 10 tahun penjara. Sementara itu, politikus Partai Golkar Markus Nari divonis 8 tahun penjara dalam tingkat kasasi. 4. Bank Senturi. Mengutip laman resmi BPK, kerugian negara akibat kasus Bank Senturi mencapai 7,3 triliun rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara, BPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan pada pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP dari Bank Indonesia kepada Bank Senturi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 689,39 miliar rupiah, ungkap Ketua BPK periode 2009 sampai 2014 Hadi Purnomo.
Penyimpangan lainnya, lanjut Ketua BPK, terjadi pada proses penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal, berdampak sistematik yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 6,76 triliun rupiah. Ini adalah dua peristiwa hukum yang berbeda. Pertama, peristiwa hukum pemberian FPJP. Kedua, pemberian bailout kepada Bank Senturi, tegas Ketua BPK. Hingga saat ini kasus Bank Senturi masih ditangani KPK. KPK baru menjerat mantan Deputi Gubernur BI Bidang 4 Kebijakan Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya. Budi dihukum 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Nah, itu tadi 4 mega skandal korupsi yang rugikan negara Indonesia hingga triliunan rupiah. Menurut kalian, gimana nih berita yang satu ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.